Ya, halo teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Masih di tempat yang sama, masih dengan baju yang sama, persis di lokasi tadi gua ngerekam video hasil Premier League semalam. Gua baru aja upload dan kalau lu nonton video gue yang sebelumnya, itu gua waktu upload itu sambil juga nonton pertandingan antara Indonesia lawan Korea Utara. Dan saat itu gue bilang Indonesia dalam kedudukan atau kondisi tertinggal 0-1 dan terancam tidak lolos. Nah, kemudian sambil siapin bahan, tadi gua juga nonton, ternyata di luar dugaan kemudian hasil Kyrgyzstan dan Chinese Taipei itu berkesudahan 4-1 buat Chinese Taipei. Nah, kemudian rame tuh di grup-grup, di WhatsApp grup, kemudian juga di forum-forum lah intinya. Pada bingung Indonesia ini lolos atau enggak gitu kan. Nah, karena kondisinya kan ada 3 tim yang punya poin sama, Kyrgyzstan, Indonesia, dan Chinese Taipei. Pertanyaannya siapa yang lolos, siapa yang nggak lolos, atau siapa yang lolos otomatis lah gitu ya, maupun juga lolos sebagai peringkat 3 atau yang nggak lolos. Nah, kemudian ya orang pada simpang siur. Nah, jawabannya adalah Indonesia lolos ke knockout stage, ke babak berikutnya sebagai satu dari 4 peringkat satu dari 4 peringkat 3 terbaik. Agak bingung ya. Jadi grupnya kan ada 6 nih teman-teman ya. Tiap grup harusnya kan mewakili, ada peringkat 3-nya ada 6 nih ya, harusnya ya. Nah, itu 4 yang terbaik itu lolos. Nah, lantas kenapa Indonesia bisa dipastikan lolos? Alasannya begini. Kan ada 6 peringkat 3 ya. Nah, kemudian karena grup yang ada Syria dan Kyrgyzstan, itu grup C, itu Syria dan Kyrgyzstan Syria dan Afghanistan itu mengundurkan diri. Otomatis peringkat 3-nya pasti nggak ada 1 kan? Karena grup C itu hanya ada peringkat 1 dan 2. Dan kebetulan yang lolos adalah Uzbekistan dan Hong Kong. Jadi tinggal 5 nih teman-teman ya, peringkat 3-nya, dan hanya diambil 4. Nah, kemudian ada grup D yang isinya Jepang, Palestina, Qatar. Qatar itu intinya gini, intinya peringkat 3-nya itu maksimum poinnya 1. Ya kan? Qatar udah pasti 1 poinnya nih. Nggak mungkin dia lebih karena udah main 2 kali. Karena kan cuma 3 tim. Otomatis peringkat 3 kita lebih baik. Indonesia kan 3 poinnya. Udah otomatis gugur nih walaupun dia masuk nih, ngirimkan wakilnya. Jadi 4. Jadi Indonesia intinya adalah di luar grup D dan juga grup C, peringkat 3-nya itu akan lolos. Nah, otomatis Indonesia lolos karena Indonesia menjadi wakil dari grup F, peringkat 3 terbaik. Nah, walaupun tadi agak ketar-ketir juga waktu nonton teman-teman ya, karena ya itu tadi kita harus menunggu, selain kita nonton pertandingan itu sendiri, Indonesia lawan Korea Utara. Sorry kalau gue tadi ngomong selatan ya, siapa tahu gue salah, mohon maaf. Karena dalam kondisi ketertinggalan 1-0 dari Kim Yu Song. Nah, sementara Kyrgyzstan dan Chinese Taipei saat itu masih kondisinya babak pertama itu 1-1. Tapi kemudian 2-1, terus kemudian 3-1. Nah, sebenarnya kalau 3-1 Indonesia itu otomatis lolos sebagai peringkat kedua. Nah, Kyrgyzstannya ada di peringkat ketiga. Intinya Indonesia lolos peringkat 2 lah. Tapi karena Kyrgyzstan tadi menang 4-1, otomatis mereka yang naik ke peringkat kedua, Indonesia turun tapi ke peringkat ketiga, nggak ada masalah. Nah, itu karena apa? Karena hasil head to head dari 3 tim yang bersengketa ini, Kyrgyzstan, Indonesia, dan Chinese Taipei, itu dihitung semua, nggak diikutin sama Korea Utara. Walaupun sebenarnya nggak ngaruh juga karena semuanya kalah dari Korea Utara nih dengan skor hampir sama. Indonesia kalah 1-0, Chinese Taipei 2-0, Kyrgyzstan kalah 1-0. Nah, jadi intinya adalah Indonesia lolos, tapi tentunya karena peringkat 3 ini masih fluktuatif, karena bisa juga kita nanti nomor 1 di peringkat 3 nih, bisa juga nomor 2 di peringkat 3, bisa juga peringkat 3 di urutan yang ketiga, bisa juga peringkat 3 di urutan yang buncit yang 4 lolosnya gitu. Nah, ini nanti mempengaruhi, nanti akan ketemu di fase selanjutnya. Ya, walaupun kalau kita lihat di babak knockout itu kemungkinan besar kita akan bertemu dengan tim-tim kuat ya. Mungkin ketemu China, mungkin juga kita bisa juga ketemu Jepang
ya, bisa ketonjol. Tergantung nanti gimana bagaimana nanti finish finalisasinya di peringkat 3 terbaik itu seperti apa, dan juga di grup-grup lainnya. Nah, Indonesia sedikit gua akan singgung terkait permainan. Memang Indra Safri kalau kita lihat mencoba untuk tampil dengan permainan terbaik ya. Ini kita lihat line up-nya yang diterima tadi sebelum pertandingan, lumayan juga nih, agak cepat juga kita terima. Nah, ini ya, jadi kita lihat. Oke, mungkin gua dari sini aja ya, lebih gampang soalnya agak kecil nih kalau dari handphone ya. Mulai dari lini belakang ya, kita menurunkan Hernando Ari, kemudian juga Kapten Rizky Ridho ya, kemudian juga ada Egy Fikri Maulana, itu namanya gue jadi bingung sih. Egy Maulana Fikri, kemudian Ramai Rumakik yang sejauh ini sudah mencetak gol ya di pertandingan lawan Kirgistan, 1 gol, dan satu lagi Hugo Samir. Kemudian juga Doni Tripamungkas pemain Persija, Sahrian Abimau juga sama, dan juga Hernando Ari ya seperti biasa. Nah, tapi ya kita lihat bagaimana Korea Utara itu begitu kuat. Sebenarnya juga ada beberapa peluang yang mereka dapatkan ya. Ada satu kalau nggak salah di menit 70-an, tendangan dari luar kotak penalti mengenai tiang kanan, kemudian geleser dan akhirnya keluar. Kalau enggak kita bisa kalah lebih dari 1 gol. Tapi anyway, kita bersyukur karena berhasil meraih tiket ke babak knockout, babak selanjutnya. Kalau melihat keberhasilan atau ya kesuksesan kita untuk lolos berikutnya, gue jadi ingat ya bagaimana waktu Indra Safri datang ke arah Gala Dinner Jebret Awards beberapa waktu lalu, dan dia sedikit bercerita mengenai pergantian namanya. Katanya pergantian nama ini membawa keberuntungan. Ya, ini sedikit kita santai ya. Tapi ya whatsoever ya, ternyata memang kelihatannya dia cukup beruntung dalam beberapa hal, dalam beberapa situasi yang sulit. Misalnya ketika SEA Games kita ingat sudah hampir menang, kemudian sempat disamakan, tapi akhirnya mendapatkan gol di menit terakhir. Dan kali ini juga kita lihat walaupun kalah 2 kali, bahkan di pertandingan terakhir kalah, tapi ada tim lain yang Kirgistan yang mengalahkan Chinese Taipei dengan skor 4-1 sehingga kita akhirnya lolos. Tapi tentunya kita tidak bisa terus mengandalkan keberuntungan ya di fase berikutnya, di fase knockout nanti tentunya lawan akan jauh lebih berat ya, apalagi kalau ketemu tim seperti Korea Selatan ya. Kita lihat ya, walaupun kita kayaknya nggak mungkin ketemu Korea Selatan ya, karena mereka akan bertemu dengan runner up grup F ya. Yang ada kita mungkin ketemu sama winnernya grup B dan D. B itu tadi gue udah runner up grup B itu mungkin Iran, mungkin Arab ya, kemungkinan antara Iran dan Arab. Dan grup D itu antara kemungkinan Jepang. Oh, kita bisa ketemu Jepang. Ini harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Oke, mungkin itu dulu. Jadi konfirmasi buat kalian bahwa Indonesia itu dipastikan lolos ke babak berikutnya. Semangat, tapi tetap berbenah, belum selesai. Jangan terlalu bereforia. Dan thanks untuk Garuda Muda dan juga Coach Uda Indra Safri yang sudah berjuang sangat luar biasa. Terima kasih. Salam sehat.